demi anugerah yang Tuhan berikan dalam satu kehidupan kita, ya, sehingga kita alami, ya, daripada kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan, ya, baik di dalam satu keluarga kita, di dalam satu pelayanan kita, ya, di dalam satu kehidupan kita bersama, ya. Maka itu kita membaca di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10, ya, saya bacakan dari suratan Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Dikatakan di sana, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang mendapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sampai di sini bacaan kita perlu bersama, ya, bagaimana Rasul Paulus, ya, menandaskan kepada jemaat di Filipi, ya, dalam kehidupan, ya, agar mereka bersatu, ya, dan merendahkan diri. Maka dari itu Rasul Paulus menekankan bagi kehidupan kita sebagai gereja-gereja Tuhan, ya, di dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya. Di sini penekanan daripada Rasul Paulus dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, ya, untuk dalam hidup kita bersama, ya, agar kita memiliki daripada rasa dan pikiran daripada Kristus. Ini sangat ditekankan sekali oleh Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, ya. Demikian juga di dalam satu kehidupan kita hidup bersama, ya. Karena dalam kehidupan kita ini banyak hal, ya. Maka dari itu kita harus benar-benar, ya, hidup seperti Kristus, ya. Mengapa ini sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus, ya? Karena ini sangat-sangat penting, ya, agar kehidupan kita hidup di dalam satu anugerah Tuhan, ya. Karena di dalam satu kebersamaan, ya, kalau kita hidup bersama, ya, itu pasti, ya, dari setiap orang, ya, pasti banyak perbedaan, ya, dari kita. Mungkin kita dengan suami, dengan istri, ya, itu kita pasti, ya, ada satu keberbedaan, ya, ada satu,
tidak selalu ya ada satu kesamaan, ya. Ada perbedaan-perbedaan ya. Sehingga mengapa Tuhan katakan ya, barang siapa yang dipersatukan ya itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana kita bisa mengatasi keberbedaan-keberbedaan yang ada dalam kehidupan keluarga kita, mungkin dalam pelayanan kita, ya, yaitu kita harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus, ya. Karena kalau dalam satu keluarga kita, ya, di mana Tuhan katakan kita itu dipersatukan, bukan dua, tapi menjadi satu, dua menjadi satu seperti Kristus, ya, dengan Bapa adalah satu, ya. Agar apa? Berkat Tuhan itu makin tercurah, ya, dari kesatuan, ya, dari kebersamaan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, barang siapa kalau kita harus sepakat di dalam doa, jadi ada kesatuan hati, sepakat, ya. Maka dari itu seperti pujian tadi ya, kita itu diciptakan untuk berkuasa, ya. Jadi yakini ada kuasa di dalam diri kita, ya. Kalau kita sepakat ya, bersama itu ada kuasa di mana kita pasti ya sanggup menghadapi apa yang terjadi dalam satu kehidupan kita, keberbedaan ya. Jadi mengapa kalau orang-orang di luar kita ya, mungkin dari selebriti ya, mereka yang menikah ya, apa bisa ya, karena sudah tidak ada satu kecocokan ya, banyak ya sama dari mereka ya, dari setiap aku katakan saya sudah nggak cocok lagi, jadi bisa ya. Jadi di dalam Tuhan ya, namanya kita disatukan pasti ada yang dicocokkan ya, satu dengan yang lain, pasti ada hal-hal yang berbeda ya. Maka dari itu kita dipersatukan untuk menjadi satu. Nah, untuk menjadi satu inilah dibutuhkan daripada pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga rumah tangga kita ya, walaupun berbeda mungkin dalam hal ada yang dalam setiap, tapi di dalam Kristus ya, itu akan menjadi satu hal untuk melengkapi ya, dalam satu keluarga kita, sehingga keluarga kita diberkati dengan kesatuan itu ya. Pelayanan kita juga diberkati ya. Maka dari itu mengapa kesimpulan daripada Rasul Paulus dikatakan, jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat ya, ada pengharapan kasih ya, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan ya. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama ya, kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus ya, itu enggak jadi satu masalah ya. Mungkin pendapat boleh berbeda ya, tapi di situ pasti ada satu solusinya ya. Jangan sampai ya seperti iklan ya, solusi lu ya, bikin masalah buat gue gitu. Tapi di dalam Tuhan tidak ya, satu pemecahan masalah yang solusi yang Tuhan berikan itu akan berdampak dalam satu kehidupan kita bersama ya, baik di dalam keluarga maupun di dalam satu pelayanan kita bersama ya. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saya kasih ya. Kitaat itu ada di dalam Tuhan ya. Apalagi di dalam berkeluarga ya, pasti ya. Kalau kita dalam keluarga tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka hancur ya. Itu tadi seperti orang-orang dunia ya. Memang udah nggak cocok ya. Akhirnya terjadi banyak kawin cerai itu karena hal demikian ya. Pastilah ya. Karena kita itu
dipanggil dari latar belakang yang berbeda, ya. Kita punya latar belakang yang berbeda, ya, baik yang laki maupun yang perempuan pasti, ya, latar belakangnya pasti ya, nggak sama, ya. Dia untuk dipanggil jadi saat itu pasti nggak mudah, ya. Di dalam satu pelayanan ini, dalam satu bersama hidup bersama, di dalam melayani Tuhan juga, ya. Maka dari itu miliki, ya, pikiran dan perasaan Kristus itu, ya, di dalam satu kehidupan kita, ya. Yang pertama yaitu kita bersatu seperti Kristus, ya. Mengapa Tuhan, ya, Bapa di surga rela memberikan Yesus, ya, untuk kita, ya, untuk mengorbankan dirinya untuk kita? Karena Allah mau, ya, karena kita itu diciptakan, kita itu apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena dosa lah, ya, yang merusak daripada gambaran Kristus. Itu gambaran ilahi itu dalam kehidupan kita. Maka dari itu Allah mau kita bersatu lagi, ya, dengan Tuhan. Maka dari itu Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, ya, seperti doa daripada Yesus, ya, di mana seperti dia dengan Bapa satu, ya, ya, pengen murid-murid juga kita itu menjadi satu dengan Tuhan, ya. Ternyata kesatuan itu sangat-sangat diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bersama di dalam keluarga, ya. Ini rasa pikiran Kristus itu untuk bersatu, ya. Untuk jadi satu, ya, memang harus banyak hal, ya, dikorbankan seperti Kristus, ya, sehingga Tuhan mau dikatakan dengan adanya Yesus sebagai penghiburan kasih persekutuan itu, sehingga Tuhan Paulus tuliskan, ya, untuk menyempurnakan sukacita dengan jalan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini nggak mudah, ya, untuk bisa sepikir aja, sehati sepikir, ya. Itu kadang nggak mudah, ya. Karena dalam keluarga, ya, butuh kadang argumen, ya, saling beradu argumen, kalau begini, ya. Karena ada di dalam kita, ada di dalam Yesus, ya, sehingga itu bisa diselesaikan, ya, bisa ambil satu jalan alternatif, sehingga jalan keluar, ya, dan dalam satu kasih, ya, satu jiwa, bahkan satu tujuan. Itu hal yang tak mudah, ya. Maka dibutuhkan daripada ini memiliki, ya, pikiran dan perasaan Kristus, ya. Ini perasaan Tuhan, ya, bersatu. Ini, maka dari itu mengapa kita, ya, yang muda-muda untuk persiapkan diri bagaimana menjalani satu keluarga itu tidak mudah, ya. Dibutuhkan tadi satu banyak hal, ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih, perasaan dan setia daripada itu bersatu seperti Bapa, ya, bersatu. Karena kesatuan itu sangat luar biasa, ya. Dalam rumah tangga kalau kita bersatu, ya, maka berkat itu usah dicari, ya. Kenapa perlu? Ayo, ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kalau ada kesatuan nanti, ya, satu tujuan sehati dalam kehidupan bersama, ya, maka berkat itu akan dengan sendiri dengan datang kepada kita.
Tuhan pasti menyatakan ya ini yang perlu bersama kita pahami sama ya. Pikiran ya, bahkan bukan itu saja ya, seperti Kristus kita meneladani ya apa yang terdapat dalam Kristus ya, pikiran dan perasaannya, yaitu di dalam hal merendahkan diri ya, merendahkan diri di sini ya, bukan rendah diri ya, di dalam merendahkan diri ya. Itu suatu hal yang tidak mudah ya. Maka dari itu Rasul Paulus menuliskan ya, ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini nggak mudah ya. Rasul Paulus menegaskan ya, kalau kehidupan kita bersama menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, ya, maka kita pasti memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kepentingan istri juga apa? Di dalam satu pelayanan juga, ya, bagaimana ya kepentingan bersama, ya, berjalan, ya, seiring satu tujuan untuk mewujudkan dari apa yang satu tujuan kita ya di dalam satu keluarga maupun di dalam satu pelayanan kita di dalam kehidupan bersama ini ya. Karena seperti apa dicontohkan daripada Yesus ya dalam ayat yang ke-6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Tuhan itu tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya. Kalau Tuhan memperhatikan kepentingannya sendiri, ya kita nggak selamat. Ya. Kita adalah orang-orang yang dimurkai. Kita adalah orang yang dihukum. Kenapa? Berkuasa ya, Tuhan punya kuasa. Ya. Kalau nggak memperhatikan Dia, ya, melihat bagaimana kita itu adalah ciptaannya yang istimewa, ya, kita itu diciptakan segambar dan serupa Allah, ya. Maka Dia tidak mau, ya, sehingga mengutus Yesus, ya. Jadi Yesus ini tidak menganggap kealahannya, ya, untuk hal yang dipertahankan, ya. Luar biasa, nggak mudah ya. Untuk ini sini belajar apa? Memperhatikan kepentingan orang, ya, mungkin di dalam pelayanan kita, ya. Perhatikan pelayanan di tempat nggak mudah, ya. Ya. Karena diri kita mesti banyak sekali kepentingan-kepentingan ya di dalam kehidupan kita, ya. Ini nggak mudah, ya. Tapi kalau kita hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus, ya, maka kita bisa ya, menjaganya supaya menjadi kepentingan bersama di tempat ini. Karena Kristus saja, ya, bagaimana Yesus di sini, ya, ya Tuhan yang punya kuasa untuk kemuliaan, ya, dia mengosongkan dirinya dan dilepas, ya. Ya lepaskan semuanya itu, bukan sesuatu yang ya hak untuk dipertahankan untuk dia, ya. Dan dia mengambil serupa dengan manusia, akan menjadi seorang hamba, ya. Bahkan lahirnya pun bisa
pupuk ya, sarana ya, tempat domba. Jadi itu mari kita belajar bersama Bapak Ibu saya kasih ya. Ini juga satu berkat bagi saya yang tak mudah ya. Maka dari itu mari kita belajar dalam kehidupan bersama di sini ya, di dalam keluarga, ya, di dalam pelayanan bersama. Ini mari kita tempat dalam diri kita. Ya. Jangan menempatkan kepentingan kita sendiri ya. Jadi mari kita lihat kepentingan orang lain juga. Kepentingan istri kita apa ya? Dan ya kita kadang suami kadang egois ya, laki-laki ya, egois. Kalau dalam candaan saya dengan teman-teman itu ya, kalau gaji itu uang istri ya. Kalau gaji itu uang istri, tapi kalau uang yang lainnya mungkin insentif apa itu duitnya uang lanang. Itu sendiri ya, itu uang lanang. Jadi kalau gaji punya bojo ya, tapi kalau lain-lainnya suami ya, pindah ya, tapi semuanya itu untuk hidup bersama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini ya, kita belajar bersama bagaimana dalam kehidupan kita bersama ya, kita taruh hal ini ya, hidup di dalam pikiran dan perasaan Kristus ya, perhatikan kepentingan yang dalam kehidupan kita bersama, terlebih dalam satu pelayanan kita bersama ya, yaitu dengan jalan merendahkan diri ya. Kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita ya. Mungkin dalam kehidupan bersama terkadang ya kita mungkin di dalam satu perkara ya, mungkin kita memang nggak salah ya dalam keluarga, tapi ya kadang istri menyalahkan salah ya. Maka dari itu saya dapat pelajaran ya, mungkin keluarga ya, itu kita menjadi suami itu bukan istilahnya jadi salah ya, menjadi salah istilahnya, jadi salah ya, walaupun kita benar tapi tetap ya, kalau ada sesuatu jalan kita jadi suami yang salah ya, semuanya itu akan bisa mengatasi ya dalam keluarga masalah apapun ya, sehingga terjadi satu kerukunan kembali ya. Masalah-masalah kepentingan membuat dalam kehidupan bersama itu kadang ya bikin ya nggak ada dalam buat, tapi itulah yang namanya dalam kehidupan bersama ya, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan ini ya. Mari kita meneladani daripada Kristus yang menjadi satu teladan kita bersama ya, merendahkan diri kita untuk bisa mementingkan ya kepentingan istri kita juga ya, dalam pelayanan juga perhatikan daripada kepentingan orang lain ya. Ini ya Rasul Paulus tandaskan ya kepada jemaat di Filipi. Ini pun bisa menjadi satu pengajaran bagi kehidupan kita. Ya. Dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus ini, ya, maka kita akan alami perkara-perkara yang indah ya, dalam satu kehidupan kita. Karena Tuhan makin membawa satu kemuliaan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ya, sehingga menjadi satu berkat ya. Maka dari seperti Kristus ya, bagaimana mendapatkan satu kemuliaan oleh ketaatannya ya. Di ayat 9 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, tujuannya supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, nah ini Tuhan akan apa? Kalau kita meneladani Kristus dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, ya, Allah akan memberikan satu apa? Promosikan kehidupan kita. Ya. Kita makin apa? Hidup kita makin ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Kehidupan kita makin ya semakin maju. Ya. Mungkin di dalam hal ekonomi kita, ya. Di dalam pekerjaan kita. Ya. Itu nanti Tuhan ya mempromosikan kita untuk makin naik ya, kehidupan kita ya. Di dalam Tuhan ya. Jadi ya kalau kita memposisikan kehidupan kita bersama ya. Jadi kita nggak perlu ya. Tapi saat ini posisi kita ada di bawah ya. Jangan menyerah ya. Berjuang terus ya. Tuhan pada saatnya akan meninggikan dalam satu kehidupan kita. Kata yang penting di sini ya. Mari kita menjadi ya dalam kehidupan kita bersama. Nah itu dalam jabatan kita, di dalam usaha pekerjaan kita ya, apapun dalam kehidupan ekonomi kita ya. Tuhan akan mempermuliakan kehidupan kita ya. Sehingga kita makin apa? Mempermuliakan Tuhan ya. Hidup kita jadi berkat dimanapun ya, Tuhan tempatkan ya. Itu mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih ya, kita mempelajari hal ini ya, meneladani daripada Kristus ya. Untuk kita menaruh dalam hidup kita bersama pikiran dan perasaan di dalam Yesus. Maka kalau kita kerjakannya ya, maka Tuhan akan menempatkan kita dalam posisi ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Mungkin ekonomi kita saat ini di bawah ya, jangan takut. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita lebih lagi. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Ini pujian, sehingga main musik. Aku diciptakan begitu. Ya, ujian itu juga jadi berkat ya. Bahwa kita itu diciptakan untuk berkuasa ya. Kita Tuhan jadikan kita kepala bukan menjadi ekor ya. Maka dari itu oleh kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita bersama untuk kita menempatkan kehidupan kita bersama memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan. Karena kemenangan demi kemenangan akan disediakan dalam kehidupan. Haleluya. Kuasa,
berkuasa. Haleluya.